Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Film. Kali ini kita akan mengulas sebuah alur cerita film yang telah rilis pada tahun 2012 dengan judul ATM. Film ini akan berkisah tentang 3 orang pegawai kantoran yang mendapatkan teror seorang psikopat di dalam ruang ATM. Mereka pun berusaha keras mencari jalan keluar dari psikopat tersebut. Jadi bagaimana cerita selengkapnya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang tengah sibuk membuat sebuah sketsa yang belum jelas desain apa yang sebenarnya ia buat. Setelah itu terlihat seorang pegawai finance yang bernama David tengah menuju ke tempat kerjanya. Di dalam ruang kantor terlihat ia ditemani seorang rekan yang bernama Corey. Saat mengobrol, perhatian mereka tertuju pada seorang wanita. Dia adalah Emily, seorang akunting perusahaan yang katanya akan segera resign dari kantor tersebut. Sangat disayangkan sekali, padahal David sepertinya menaruh perhatian pada Emily selama ini. Setelah jam kerja berakhir, malam itu seluruh staf diminta datang ke pesta untuk merayakan malam Natal. Semuanya pun berpesta, termasuk Emily terlihat juga hadir di sana. Tak membuang kesempatan, David pun menghampiri Emily dan mengajaknya berbincang-bincang karena ia sadar hari itu adalah malam terakhir Emily bersama mereka. Namun rupanya David tak cukup pintar mencairkan suasana. Hal tersebut membuat Emily memutuskan berpamitan pulang. Namun ketika Emily menunggu taksi, David kembali mencarinya sambil membawakannya sebuah topi yang ia pikir Emily yang meninggalkannya. Namun rupanya itu bukan milik Emily. Akhirnya mereka kembali mengobrol dan iseng-iseng David menawari Emily tumpangan. Emily kelihatan tidak enak karena rumahnya sangat jauh dari sana. Namun David sepertinya sangat bersemangat hingga Emily pun tak bisa menolak. David kemudian meminta Emily menunggu sementara ia akan berpamitan dengan teman-temannya. Namun rupanya sedikit gangguan muncul. Corey juga ingin menumpang karena ia tak membawa uang cash untuk menyewa taksi. Tadinya David berniat memberinya uang cash agar ia bisa berduaan saja bersama Emily. Namun sayang ia tak membawanya. Dengan terpaksa dan dengan perasaan sedikit kesal, David pun mengajaknya karena ia terus memaksa. Singkat cerita, mereka bertiga akhirnya berangkat dan kekesalan David rupanya tak sampai di situ. Selain memakai ponsel David sampai low battery, sekarang Corey merengek minta diantar mencari makanan. Ia mengatakan ia memiliki gula darah rendah, jadi ia harus makan sesuatu saat ini. Meskipun saat itu waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Ia pun meminta diantar ke warung pizza terdekat yang katanya buka 24 jam. Mengingat saat itu waktu sudah menunjukkan jam 1 dini hari. Namun lagi-lagi David dibuat kesal karena sekarang Corey minta diantar ke ATM terdekat karena ia mau mengambil uang tunai. Akhirnya David terpaksa meminta maaf pada Emily karena gara-gara Corey perjalanannya ke rumah sedikit terlambat. David kemudian membawa Corey ke salah satu ATM terdekat. Corey kemudian turun sementara David dan Emily menunggu di dalam mobil. Ketika mereka sedang asik mengobrol, Corey kembali mengganggu. Dari dalam ATM ia memanggil David. Meskipun sedikit kesal, David terpaksa ke sana karena Corey terlihat dalam masalah. Sementara itu Emily yang ditinggal di dalam mobil merasa takut sendirian karena kala itu situasinya sangat sepi sekali. Ia pun ikut ke dalam setelah mengambil kunci mobil David. Tapi saat ia mau menguncinya, kunci otomatis mobil David ternyata rusak. Setelah berada di dalam, ternyata Corey tak bisa mengambil uangnya karena chip kartunya rusak. Karena itulah ia memanggil David untuk meminjam uang cash dari David. Ketika mau keluar ATM, mereka melihat seseorang berdiri di luar. Saat diperhatikan, orang tersebut tak bergerak sedikit pun dari posisinya dan terus mengawasi mereka. Mereka pun menahan diri keluar karena menganggap orang tersebut berbahaya. Dan setelah cukup lama mengawasi mereka, tiba-tiba seorang pria melewati jalan tersebut sambil membawa hewan peliharaannya. Tanpa sebab yang jelas, orang tadi menghajar pria tersebut sampai ia tewas di tempat. Melihat kejadian itu, mereka bertiga mulai sadar kalau pria tadi adalah seorang psikopat.
Tadinya mereka berniat menelpon 911, tapi mereka semua meninggalkan ponselnya di dalam mobil. Mereka pun berusaha mencari tombol darurat untuk mengirim sinyal ke sistem keamanan bank. Namun mereka tak menemukannya dimanapun. Setelah menghabisi pria tadi, psikopat itu kembali mengawasi mereka. Saat mereka memutar otak, psikopat masuk ke dalam mobil David. Ia merusak kabel-kabel dan mengambil kotak perkakas dari bagasi belakang. Setelah itu, entah apa yang ia rencanakan, tapi ia menuju ke belakang ATM. Dari sini kita akan menyebut psikopat itu dengan sebutan The Man, karena memang tak pernah disebutkan namanya dalam film. Mereka kemudian mendengar The Man mengerjakan sesuatu di belakang ATM. Di saat yang sama, listrik pun dipadamkannya. Tak lama listrik kembali menyala, yang rupanya The Man hanya mematikan pemanas ruangan agar mereka terkena hipotermia, mengingat suhu di daerah tersebut sudah mencapai -3 Fahrenheit. Tak mau mati kedinginan, mereka pun mulai membuat beberapa kerusakan agar terdeteksi oleh sistem keamanan bank. Di saat bersamaan, Emily melihat alarm kebakaran di atas mereka. Akan tetapi mereka tak bisa menggunakannya karena tak satu pun di antara mereka membawa korek api. Mereka pun kehabisan akal sambil menahan hawa dingin yang semakin menusuk tulang mereka. Setelah dipikir-pikir, mereka pun sepakat memberikan uang tunai kepada The Man agar ia membiarkan mereka pergi. Setelah mengumpulkan uang, jam tangan Corey dan anting-anting Emily, David memberanikan diri keluar dan memberikannya pada The Man. David kemudian memintanya membiarkan mereka pergi, dan ia berjanji tidak akan menceritakan kejadian tersebut pada siapapun. Saat The Man mengambilnya, David berlari ke mobil, namun The Man menyusulnya. Selain itu, rupanya The Man sudah merusak kelistrikan di mobilnya. Ia mengambil ponsel Emily dan ketika ia hampir berhasil menghubungi 911, The Man menariknya keluar, sehingga ponselnya pun ikut terlempar. David pun memilih kembali ke ATM dan meninggalkan ponsel Emily. The Man kemudian mengambil ponsel Emily dan menaruhnya di bagasi belakang bersama barang mereka yang lain. Tak kehabisan akal, Emily kemudian membuat sebuah tulisan help di kaca ATM, berharap seseorang yang melintas dapat menolong mereka. Di saat itu juga mereka baru menyadari kalau The Man tak terlihat sedari tadi. Corey pun berniat mengajak mereka keluar selagi masih ada kesempatan. Namun David dan Emily tak setuju karena di luar terlalu berbahaya. Tak lama setelahnya, sebuah mobil patroli melintas. Sepertinya petugas tersebut melihat tulisan yang dibuat Emily. Petugas tersebut kemudian keluar, yang rupanya bukan polisi melainkan seorang petugas keamanan. Mereka bertiga mencoba memperingatkan security kalau psikopat itu sedang mengincarnya. Namun ia tak bisa mendengarnya dengan jelas. Mereka pun kembali menyaksikan The Man menghabisi petugas keamanan itu. Setelah beberapa saat, Emily menunjukkan tanda-tanda hipotermia. Di saat bersamaan, tiba-tiba The Man masuk ke dalam ATM. Mereka pun langsung menyerangnya. Rupanya tak banyak perlawanan yang diberikan psikopat tersebut. Akhirnya David pun berhasil menjerat lehernya dengan menggunakan tali tirai sampai ia tewas. Tadinya mereka sudah sedikit tenang dan berniat menelpon polisi. Akan tetapi, setelah melihat kembali The Man yang berdiri di luar, mereka pun menyadari kalau mereka telah melakukan kesalahan besar. Mereka pun memeriksa identitas pria itu dan rupanya ia hanya petugas kebersihan yang saat itu berniat membersihkan ruang ATM. Mereka pun mencoba mencari ponsel pria itu, tapi sayang sekali ia tak membawa. Corey pun kemudian mengambil jaket pria tersebut untuk menghangatkan badannya. Setelah itu mereka mulai saling menyalahkan tentang siapa yang telah membunuh pria yang diketahui bernama Harold. Corey mulai kesal dengan kondisi tersebut sehingga ia pun nekat keluar dari sana. Ia sekarang tak peduli meskipun David dan Emily berusaha mencegahnya, karena ia benar-benar tak tahan dengan kondisi seperti itu. Setelah melihat situasi aman, Corey pun berlari. Namun ia tiba-tiba terpelanting karena menabrak tali jebakan yang dipasang The Man. David yang berniat menolongnya pun dicegah Emily, karena Emily takut sendirian di dalam ruang ATM. Sementara itu The Man terlihat mendatangi Corey. Ia pun tak berdaya ketika psikopat itu menancapkan sebuah obeng ke perutnya.
Sementara David hanya bisa menatapnya dari kejauhan. Waktu pun terus berjalan hingga tak terasa waktu mendekati pukul 5 pagi. Dan suhu saat itu kini sudah mencapai -6 Fahrenheit. Saking dinginnya, bekas-bekas air di ujung daun pun mulai membeku. Di dalam ATM, David dan Emily saling menghangatkan diri. Mereka kini hanya bisa berdoa pagi segera datang dan mereka dapat melihat mentari esok pagi untuk menjalani hari-hari seperti biasanya. Sementara itu, The Man hanya mondar-mandir di luar ATM, yang sepertinya ia terus menjaga jarak dari ruangan itu. Tak lama kemudian terlihat ia mengambil sebuah selang air dari taman, dan kemudian membawanya ke belakang ATM. David dan Emily pun mendengar psikopat itu mengerjakan sesuatu di belakang mereka. Di saat yang sama, David melihat Corey rupanya masih hidup. Tanpa membuang waktu, mereka berdua berlari ke arahnya dan membawanya kembali ke dalam ATM. Dan hampir saja The Man berhasil mendapatkan mereka. Kondisi Corey yang begitu parah membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka hanya bisa menutupi luka Corey dengan kertas-kertas dan menekan lukanya agar pendarahannya berhenti. David kembali mencoba membuat pengerusakan agar terdeteksi kembali oleh keamanan bank. Namun semuanya tak membuahkan hasil. Masalah pun bertambah ketika The Man mendorong mobil David ke pintu ATM, sehingga mereka kini tak bisa keluar dari sana. Suasana semakin panik ketika David mendapati semburan air yang keluar deras dari balik saluran udara. David mencoba menutupnya dengan mantel Emily, namun semburannya tak juga berhenti. Saat lantai mulai tergenang air, mereka mencoba memindahkan tubuh Corey ke atas meja. Namun tubuhnya terlalu berat untuk mereka angkat berdua. Mereka sekarang berpikir kalau psikopat tersebut berniat membuat mereka membeku di dalam sana. Tak sengaja David menemukan sebuah korek api di saku jaket milik petugas kebersihan. Tanpa membuang-buang waktu, ia naik ke atas dan mengarahkan api tersebut ke alarm kebakaran. Merasa apinya terlalu kecil, mereka lalu mengumpulkan semua kertas dan membakarnya di tong sampah. Namun saat diarahkan ke alarm, sayangnya jaraknya masih terlalu jauh. Mereka pun putus asa dan tak sadar kalau kini Corey sudah meninggal dunia. Sementara The Man terlihat menikmati pemandangan tersebut dari kejauhan. Akhirnya Emily punya ide untuk naik ke pundak David dan berhasil membuat alarm kebakaran aktif. Tadinya mereka sudah happy, namun David yang tak mampu menahan tubuh Emily membuat Emily terjatuh hingga kepalanya membentur sudut meja. David menghampiri Emily, namun rupanya Emily sudah meninggal dunia akibat benturan tadi. Di saat bersamaan, tiba-tiba The Man menabrakkan mobil petugas ke ATM. Sampai-sampai pintu ATM porak-poranda. David yang sudah tak peduli hidup dan mati kini menunjukkan keberaniannya. Ia berdiri dan melihat psikopat itu duduk mengawasinya di depan ATM. David mengambil sisa alkohol Corey dan menjadikannya bom molotov. Ia mendekatinya dan melemparkan bom tersebut hingga membakar The Man. Namun lagi-lagi ia tertipu karena yang ia bakar hanya jaket security tadi. Sementara psikopat itu masih berdiri tegak di kejauhan. Ketika psikopat itu berniat menyerang David, petugas kepolisian dan pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi. David, satu-satunya orang yang ada di sana pun akhirnya ditangkap. Ia berusaha menjelaskan dan menunjukkan di mana psikopat itu berada, tapi petugas tetap menangkapnya. Saat hari menjelang pagi, David dibawa ke kantor polisi. Dari dalam mobil, David berusaha mengenali psikopat tersebut yang telah membaur di kerumunan. Tapi sayangnya sampai saat itu ia tak bisa mengenali wajah si pelaku. Di dalam ruang ATM, para petugas mengambil file rekaman CCTV dan melihat David, Corey dan Emily berusaha membobol ATM dan bahkan merusaknya. Tak hanya itu, rekaman juga memperlihatkan mereka berkelahi dan membunuh petugas kebersihan. Sementara, kamera tak menangkap kehadiran The Man. Karena sepertinya The Man telah melakukan riset dan mempelajari sistem keamanan CCTV di lokasi tersebut. Karena itulah ia tak mau masuk ke dalam ATM dan selalu menjaga jarak dari ruangan tersebut agar kamera CCTV tak menangkap kehadirannya. Film diakhiri dengan memperlihatkan psikopat yang kini kembali ke tempatnya. Terlihat ia duduk di mejanya sambil membuat beberapa desain gambar. Bukan hanya asal gambar, tapi sepertinya ia mengerti betul sudut pandang, kemiringan, jarak tangkap sebuah kamera CCTV di sebuah lokasi.
Sayangnya sampai di akhir film psikopat ini tak pernah memperlihatkan wajahnya secara utuh. Bahkan apa motif dibalik semua pembunuhan yang ia lakukan tak begitu diungkap secara mendetail. Namun setidaknya tokoh utama dalam film ini masih dibiarkan hidup. Paling tidak ia dapat membalaskan dendam Corey dan juga Emily suatu hari nanti. Oke teman-teman, demikian alur cerita film kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penyampaian alur ceritanya. Akhir kata, semoga teman-teman sehat selalu. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video berikutnya.